Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan jeripayah keikhlasan kita untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang ada, semoga diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menunaikan atau menginjak pada hari yang kedua dari bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, di sini pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu hal yang mana di sini sangat dibutuhkan oleh seorang muslim maupun muslimah. Dan sejatinya seorang ketika dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menunjukkan akan jati dirinya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ungkapan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala diungkapkan dia butuh dan hajat, mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat lantunan doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah kami di sini memberikan satu pembahasan, yaitu menukil dari kitab Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, yaitu Jawami'u Al-Ad'iyati An-Nabawiyah, kumpulan-kumpulan doa jawami, yaitu salah satu judulnya yaitu mengenai doa yang kita lebih dikenal dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini insyaallah taala kami akan menjelaskan rahasia apa yang Allah Subhanahu wa taala akan adanya doa ini. Doa ini begitu luar biasa. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya sebuah doa ketika Rasulullah SAW menuturkan kepada kita bahwasanya doa itu termasuk bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya yaitu ketika kita beribadah tidak terlepas dari dua yang ma'ruf yang kita mungkin sudah mengetahui bersama, yaitu ketika beribadah kita harus mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tentunya ketika kita berdoa, doa itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tidak luput ini, yaitu doa tentang bagaimana kita membutuhkan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti seseorang itu penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, dia selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu bagian dari ibadah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan satu ayat, yang mana ayat ini membuktikan bahwasannya seseorang manakala tidak sama sekali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwasannya orang tersebut itu sombong, tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah membaca satu ayat, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa kalian. Kemudian Rasulullah melanjutkan ayat tersebut, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabbur, orang-orang yang sombong, menyombongkan diri dalam ibadah. Dalam satu tafsir Ibnu As-Saddi mengatakan fi tauhidihi, dalam tauhid dia enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sombong dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ganjaran yang diberikan, jaza yang diberikan kepada orang-orang yang seperti ini? Rasulullah melanjutkan, sayadkhuluna jahannam dakhirin, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, tidak hanya dimasukkan ke dalam neraka tapi dakhirin, yaitu dalam keadaan hina dina, sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dzalilin hakirin, yaitu dalam keadaan hina dina, sangat terhina kelak di neraka, sudah masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Kemudian Ibnu As-Sa'di mengatakan, yajtami'u alaihim al-adzabu wal ihanatu jazaan ala istikbarihim. Jadi terkumpul terhimpun dalam orang ini, untuk orang ini, yaitu al-adzab, azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ihanah, kehinaan terhadap orang ini kelak di neraka. Akibat apa? Jazaan ala istikbarihim, sebagai bentuk balasan terhadap orang ini sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sombongnya bukan karena dia itu berjalan dengan pongah di muka bumi ini, tidak, tapi enggannya dia meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk penyombongan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang doa sapu jagat ini yang diistilahkan dengan populernya seperti itu. Di sini Nabi SAW pernah menuturkan kepada kita lewat seorang sahabat yang mulia, sahabat Anas bin Malik. Beliau menuturkan satu bentuk kebiasaan Nabi SAW, keseharian Nabi, perilaku Nabi kesehariannya, khususnya dalam berdoa. Nabi SAW yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, butuh hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang tidak ada ketetapan, tidak ada stempel apapun diampuni atau tidak, maka kita lebih layak untuk perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sahabat Anas bin Malik mengatakan, qala kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Nabi yang sering beliau ucapkan, yang sering beliau dengung-dengungkan, beliau lafadzkan, mintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami, jagalah kami dari siksaan api neraka. Ini doa Nabi yang kalau kita cermati bersama, bahwasanya doa ini begitu agung sekali, begitu mulia, karena mencakup di dalamnya segala kebaikan yang ada di dunia ini, segala kebaikan yang kelak kita akan dapatkan di akhirat. Tidak cukup itu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari siksaan api neraka. Ini ialah salah satu di antara doa yang luar biasa, dan sejatinya doa ini ialah terambil dari salah satu ayat di dalam Al-Quran. Dan ayat ini sebelumnya menceritakan tentang ritual-ritual haji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melaksanakan haji saat itu seraya
mereka itu berdoa dengan menggunakan lafaz doa ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang tersebut dalam ayat-ayat haji tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-201, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minhum may yaqulu, dan di antara mereka, yaitu orang-orang yang melaksanakan haji saat itu, wa minhum man yaqul, mereka ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksaan azab api neraka. Ini salah satu bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala, kemudian diabadikan dalam ayatnya, dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan bahwasannya di dalam doa ini ada permintaan yang sangat agung, yaitu permintaan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia maupun di akhirat ini kebaikan secara umum. Kebaikan yang sifatnya umum itu jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, maka kita akan diberikan kebaikan terhadap suatu hal tersebut. Karena itulah ketika seseorang itu mendapati dirinya berbuat baik, maka selayaknya dia itu mengikutinya dengan doa ini. Karena kebaikan itu atau perbuatan dia nanti akan diberikan kebaikan di dalamnya. Sebagai contoh misalnya seseorang membangun rumah. Membangun rumah itu sifatnya mubah, apalagi diniatkan untuk mengayomi, untuk melindungi keluarganya. Ya, ini sifatnya mubah dan baik untuk melindungi keluarganya. Apalagi ketika didoakan, dia sering berdoa dengan doa ini, maka rumah yang dia bangun itu walaupun sangat sederhana misalnya, maka rumah yang sederhana itu akan dipenuhi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia memperbanyak doa sapu jagat ini. Karena berapa banyak orang yang kaya raya kemudian bisa membangun rumah yang megah, akan tapi tidak ada kebaikan sama sekali di dalam rumahnya. Setiap hari terdengar cekcok dari telinga tetangganya. Setiap hari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam penyakit terhadap siapa saja yang ada di dalamnya, karena kurangnya dia itu munajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keberkahan terhadap apa yang dia perbuat. Ini terkadang yang luput dari pikiran kita. Karena itulah ini salah satu hal yang luar biasa yang terkandung dalam doa ini, yaitu kebaikan apapun. Kita mempunyai sepeda motor misalnya atau mobil misalnya, terlebih mobilnya yang bermerek-merek ya, itu kalau kita sering berdoa dengan doa ini, niscaya motor mobil itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari kecelakaan yang sejatinya harusnya kita saat itu celaka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kecelakaan kepada diri kita diakibatkan atau disebabkan kita sering berdoa dengan melafadzkan doa ini. Mungkin sepilih kelihatannya kita berdoa dengan doa ini, tapi efeknya begitu luar biasa. Karena itulah di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan penafsiran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala terhadap surat Al-Baqarah ayat 201 ini. Beliau memberikan penafsiran tentang, menunjukkan tentang begitu luar biasanya doa ini. Beliau mengatakan, fajama' hadhihi da'watu kulla khairin fid dunya wa sarafat kulla syarrin. Jadi doa ini mengumpulkan, menghimpun segala macam kebaikan yang ada di dunia, kemudian menghindarkan, memalingkan segala macam keburukan yang bisa jadi menimpa orang tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, fa innal hasanata fid dunya tasmalu kulla matlubin dunyawi. Kebaikan yang ada di dunia ini mencakup seluruh perkara-perkara duniawi. Ini jika disebut perkara dunia. Jadi perkara dunia yang itu sifatnya mubah dan baik,
Maka di sini ketika seseorang meminta dengan permintaan dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Katsir memberikan permisalan min afiyatin, kesehatan. Kita sehat, sehari-hari sehat. Itu kalau kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesehatan itu akan dipermudah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempergunakan kesehatan itu untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang diberikan kesehatan tapi setiap harinya durhaka, setiap harinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap harinya mendolimi orang karena tidak ada keberkahan dalam kesehatan dia. Kemudian wadarin ruhbah, tempat tinggal yang nyaman, wa zaujatin hasanah, istri yang cantik. Nah, ini berapa banyak yang dikaruniai istri yang cantik tapi dia tidak tenang. Karena apa? Istri yang cantiknya dia dulu ketika menikahinya tidak sesuatu yang dia menyebabkan dia tenang. Mungkin dia dapatnya dari seorang yang tidak dikenal, kemudian dia menikahinya. Akhirnya ketika dia ditinggal di rumah, dia akan selalu merasa was-was karena istrinya belum dididik dengan baik. Tapi apabila dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan doa ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan, ketenangan pada dirinya. Karena niscaya istri yang solehah ketika tinggal di rumah maka akan memberikan ketenangan bagi suaminya, karena dia akan senantiasa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari agar tidak diganggu oleh orang lain. Kemudian warizkin wasiin, rezeki yang luas, wa ilmin nafiin, ilmu yang bermanfaat, wa amalin solihin, amal yang soleh, wa markabin hani, kendaraan yang nyaman, kemudian wa thanain jamil, kedudukan yang terhormat. Nah, ini berapa banyak orang yang diberikan kedudukan yang terhormat akan tapi dia tidak mempunyai ketenangan, setiap harinya selalu dirongrong oleh orang karena tidak ada dia atau tidak pernah dia itu melantunkan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan agar hidupnya itu disertai dengan kebaikan. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya wala munafata bainaha. Jadi tidak ada dari semua kebaikan yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu semuanya tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan antara satu dan dengan yang lain. Maksudnya semua akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan porsinya masing-masing. Seperti tadi misalnya kita diberikan kesehatan, porsinya di kesehatan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan tersendiri. Tempat tinggal yang nyaman akan diberikan kebaikan tersendiri, efek dari doa tersebut dan seterusnya. Fa innaha kullaha mundarijun fil hasanati fid dunya. Karena semuanya itu sama saja tergolong kebaikan di dunia. Kemudian di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir wa amal hasanatu fil akhirah. Adapun kebaikan yang akan kita dapatkan di akhirat, manakala kita berdoa dengan doa ini, doa sapu jagat ini, maka fa'ala dzalika dukhulul jannah, yaitu yang paling didambakan oleh seorang muslim maupun muslimah, yaitu tentunya dukhulul jannah, masuk surga. Ini kebaikan yang paling tinggi, pencapaian yang paling tinggi yang dicapai oleh seorang muslim maupun muslimah, yaitu menginginkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Kemudian wa tawabi'uhu minal amni minal faza'il akbari minal asarat. Kemudian yaitu mereka juga kelak di akhirat, mereka itu sangat menjambakan perkara-perkara yang menyertai dari tadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin memiliki rasa aman pada hari kiamat, khususnya di hari yang Ar-Rasad atau hari yang sangat menakutkan saat itu, yaitu hari manakala Allah Subhanahu wa taala menghisab diri-diri mereka dari semua segala amalan yang mereka perbuat,
tidak ada sedikit pun yang luput di hadapan Allah Subhanahu wa taala, luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Inilah ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa berdoa dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, wa amman najatu minan nar. Adapun di akhir doa ada perkataan wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungilah aku dari azab siksa api neraka. Wa amman najatu minan nar. Adapun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, fa huwa yaqtadi taysira asbabihi fid dunya, yaitu di sini dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sebab-sebab yang bisa menghindarkan dia dari azab api neraka ketika di dunia. Jadi ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala mempermudah dia untuk melakukan sebab-sebab agar dia itu terhindar kelak di akhirat tidak masuk neraka. Ketika kita berniat awalnya berbuat maksiat misalnya, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan. Misalnya dengan ban kita bocor, atau mungkin kita dipanggil istri kita, atau seterusnya. Ini tentunya Allah Subhanahu wa taala di sini menghindarkan kita dari perbuatan maksiat. Ini efek dari permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qina adzabannar. Salah satu di antara sebabnya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dengan sebab doa ini, yaitu terhindar kemudian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari siksa api neraka. Kemudian min istinabil maharim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal atham, dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarkis syubuhati wal haram. Kemudian meninggalkan syubhat, meninggalkan syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah salah satu di antara penafsiran dari para ulama tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat dikatakan bahwasanya doa ini itu mencakup segala macam hal yang baik di dunia maupun di akhirat, khususnya timbal baliknya kepada kita. Timbal balik dari doa ini, doa yang senantiasa kita lafadzkan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mengandung kebaikan yang luar biasa. Karena itulah tidak heran berapa banyak hadis yang menyinggung, yang mengagungkan doa ini, bahkan menempatkan doa ini atau doa sapu jagat ini di salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah haji yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 201. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyertakan doa ini di ibadah haji, khususnya ketika kita melakukan ritual ibadah haji atau tawaf. Di sela-sela kita tawaf, khususnya di rukun Yamani kemudian sampai rukun Hajar Aswad, kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak doa ini, yang mana tidak ada penyebutan doa lain di dalam Al-Qur'an selain doa ini di ibadah haji dan umrah. Ini menunjukkan bahwasannya doa ini merupakan doa yang luar biasa, doa yang diberikan penempatan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya doa ini ialah memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi tadi disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwasannya doa ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW, yang membaca Rasulullah, orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu maupun akan datang, melafadzkan selalu doa ini. Berarti doa ini kedudukannya sangat-sangatlah agung. Ya, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini seorang muslim hendaknya memahami dengan seksama kandungan, khususnya kandungan yang ada pada doa ini. Di sini Syekh Abdul Razak
Al-Badr hafidhahullah ta'ala memberikan rincian satu demi satu tentang doa ini, memberikan penjelasan tentang lafaz per lafaz dari doa ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menjelaskan tentang lafaz per lafaz dari doa ini. Yang pertama disebutkan dari akhir terlebih dahulu, yaitu waqina adzabannar, yaitu lafaz adzabannar. Ini merupakan penutup dari doa ini dan disebutkan oleh para ulama, diantaranya beliau hafizahullah ta'ala, ini menunjukkan penyempurnaan dari doa ini. Setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam kebaikan yang ada di dunia ini, kemudian kita meminta kebaikan kelak di akhirat, kemudian kita tutup dengan agar doa kita itu sempurna, yaitu dengan lafaz adzabannar, wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungilah aku, lindungilah kami dari siksa api neraka. Dan di sini dikatakan, maka konsekuensinya bahwasanya yang akan muncul dari doa ini yaitu siksaan api neraka diakibatkan karena kemaksiatan, karena kesalahan, maka itu semua akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diampuni apabila seseorang itu tidak sengaja melaksanakan atau melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena senantiasa dia melakukan atau memperbanyak doa sapu jagat ini. Kemudian di sini ada satu cerita yang diceritakan oleh Syekh, menukil dari cerita sahabat Anas bin Malik, yaitu seseorang ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibenarkan sama sekali dia meminta satu keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mengetahui kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, kapan Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita dengan keburukan. Karena itu maka kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk meminta kebaikan saja, dan dilarang bagi kita untuk meminta kepada Allah keburukan, sebagaimana cerita dari sahabat Anas bin Malik ini, yaitu beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk salah seorang dari sahabat beliau dahulu, ya. Kemudian di sini sahabat tersebut di sini sangat takutnya terhadap dunia karena sakit yang dia derita. Kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, hal kunta tad'u bi syai' aw tas'alahu iyyahu? Apakah kamu dahulu atau sebelum-sebelumnya pernah meminta, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu? Kemudian orang tersebut mengatakan, qala na'am, iya wahai Rasulullah. Kuntu aqulu, dahulu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ma kunta muaqibi bihi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, apabila engkau kelak di akhirat memberikan azab iqab kepadaku, maka percepatkanlah iqab azab tersebut di dunia saja. Nah, ini berarti dia di sini meminta keburukan di dunia. Yang ini dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, maha suci Allah, la tutiquh, la tastati'u. Tidak akan mampu kamu, enggak akan sanggup. Jadi diberikan, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan, benar-benar memberikan keburukan, maka niscaya kita tidak akan mungkin sanggup. Ini efek daripada kita meminta keburukan, meminta bencana kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dilarang oleh syariat. Rasulullah mengatakan, afala qulta, mengapa engkau tidak mengatakan atau tidak berdoa dengan lafaz Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
mengapa engkau tidak berdoa dengan menggunakan doa ini, doa sapu jagat ini? Kemudian mendengar petuah nasihat dari Rasulullah SAW, namanya sahabat ketika mendengar petuah dari Rasulullah langsung diikuti. Ini menunjukkan seorang muslim yang hakiki. Ketika mendengar Rasulullah SAW memberikan pitutur, memberikan nasihat kepada kita, jika memang hadis itu valid maka hendaknya kita lakukan, kita laksanakan semampu kita. Kemudian ketika orang tersebut melakukan merutini doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, qala sahabat Anas bin Malik mengatakan fada'allaha lahu fasyafahu. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan untuk orang ini dengan kebaikan, kemudian fasyafahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit yang ada pada dirinya. Ini salah satu efek dari doa yang kita panjatkan, khususnya doa sapu jagat ini. Kemudian di sini diberikan tanggapan oleh catatan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang hadis ini atau tentang cerita ini. Fahada hamalahu khaufuhu min adzabin nar. Orang ini yang menyebabkan orang ini berdoa, sejatinya orang yang menyebabkan orang ini berdoa dengan lafaz doanya tadi meminta keburukan, itu yang memicu dia berdoa seperti itu sebenarnya ialah rasa takutnya akibat nanti khawatir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keinginannya wa mahabbatuhu li salamati akibatihi, dan dia keinginannya agar di akhirat kelak itu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai muncul dari lisannya itu ucapan seperti itu. Berarti sejatinya orang ini itu tidak sengaja atau tidak sadar dengan doanya, tapi sadar atau tidak seorang muslim terlarang untuk meminta keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan benar-benar keburukan itu, niscaya kita tidak akan mampu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke lafaz tadi, yaitu lafaz dari doa ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Kemudian di awal doa di sini disebutkan lafaz Rabbana. Dalam lafaz Rabbana di sini ada seruan untuk seorang muslim, bahwasanya di sini seorang muslim secara tidak langsung mengakui, menetapkan secara pengakuan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai rububiyah. Jadi dari ayat Rabbana ini menunjukkan seorang muslim itu memberikan pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai rububiyah. Kemudian konsekuensinya seorang tersebut hendaknya mengakui akan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk diibadahi. Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini memberikan penafsiran kepada kita tentang hal tersebut, yaitu beliau mengatakan bahwasannya di dalam doa ini ada lafaz Rabbana, itu menunjukkan bahwasannya di sini menunjukkan bahwasanya puja dan pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat lafaz Rabbana. Dan banyak sekali dari doa-doa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW maupun yang terdapat dalam Al-Quran itu dengan lafaz Rabbana. Di antaranya ialah misalnya Rabbana ighfir lana dzunubana, kemudian Rabbana dzalamna anfusana, kemudian Rabbi ini bagian dari Rabbana. Kalau Rabbana tadi untuk sifatnya kami, bentuk jamak. Kemudian Rabbi ini bentuk tunggal, penyandaran kepada orang yang berdoa tersebut. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli, dan seterusnya. Yang mana di sini berikan catatan oleh beliau hafizahullah taala, ini menunjukkan bahwasannya di sini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu pengakuan seorang hamba terhadapnya
itu mengandung kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala kuasai. Kemudian kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kelak yang diberikan terhadap hambanya. Kemudian bagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala, irsyad Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Kemudian disinilah bentuk metode Al-Quran ketika memberikan lafadz yang terbaik ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafadz berikutnya, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ini merupakan kebaikan yang begitu luar biasa yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian lafadz wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Yang ini meliputi segala macam ampunan, segala macam yang namanya rahmat, syafaat kelak di akhirat. Ini semua salah satu di antara bentuk-bentuk kebaikan yang efek sebabnya diakibatkan atau disebabkan dengan kita memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari penjelasan Syekh Hafidhahullah ta'ala tentang bagaimana kita diberikan motivasi oleh beliau Hafidhahullah ta'ala untuk senantiasa dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa itu merupakan ibadah yang mana senantiasa ketika kita senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika kita beribadah tersebut memahami apa kandungan dari isi dari ibadah tersebut, khususnya doa ini, kita sudah mengerti bagaimana kandungan dari doa-doa tersebut, terkhusus doa sapu jagat ini, maka ketika kita melaksanakannya, melantunkan doa ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala khusus untuk kita, di samping pahala-pahala umum yang akan kita peroleh kelak di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.